Semangat pagi anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, salam sehat. Bertemu lagi dengan saya Pak Iwan dalam mata pelajaran gambar teknik otomotif. Kali ini kita akan membahas materi tentang menggambar konstruksi geometris. Ini adalah bagian pertama dari 4 bagian. Sengaja saya pecah-pecah supaya belajar kalian lebih fokus. Kompetensi dasar yang mau dicapai dari pertemuan ini adalah kompetensi dasar 3.4, memahami gambar konstruksi geometris berdasarkan bentuk konstruksi, dan 4.4, mengelompokkan gambar konstruksi geometris berdasarkan bentuk konstruksi. Mari kita pahami dulu apa itu konstruksi geometris. Jadi untuk menggambar entah itu bangunan, mesin, ruang, komponen, spare part, interior ruangan, dan objek-objek yang lain, itu perlu kita mengetahui teknik-teknik dasar dalam menggambarnya. Karena gambar teknik yang rumit itu tercipta dari hal-hal sederhana yang perlu kita pelajari. Konstruksi geometris adalah suatu cara menggambar suatu objek. Elemen objek ini terdiri atas titik, garis, bidang, dan ruang. Titik adalah konsep geometri yang paling sederhana karena tidak memiliki panjang, lebar, maupun tinggi. Kalau titik-titik digabungkan, itu akan menjadi sebuah garis. Titik menjadi garis. Nah, kemudian bidang adalah himpunan garis-garis yang saling bertemu atau berpotongan pada permukaan datar yang membentuk objek 2 dimensi. Jadi garis-garis kalau dihubungkan saling berpotongan akan menjadi sebuah bidang. Dan kemudian bidang itu bila memiliki ketebalan akan menjadi ruang. Itu pemahaman awal konstruksi geometris. Mungkin agak rumit kalau hanya kita membayangkan, tapi mari kita bahas satu persatu. Pada bahasan kali ini akan saya batasi beberapa hal dulu ya. Yang pertama, menggambar konstruksi garis. Tolong materi ini diingat-ingat karena ini menjadi dasar dari konstruksi geometris berikutnya. Ini selalu digunakan pada praktek-praktek berikutnya, yaitu membagi garis menjadi 2 bagian yang sama panjang. Contoh di sini, buatlah garis mendatar A dan B. AB, ya, ini garis mendatar AB. Sembarang panjangnya. Lalu membagi duanya bagaimana? Buatlah busur dengan pusat titik A dari bagian atas ke bawah dengan jari-jari busur kira-kira lebih besar dari setengah panjang, kira-kira seperti itu. Maka akan terjadi busur ini ya. Dengan bentangan lebar apa itu namanya, jangka dari titik B berpusat di titik B, kita buat busur yang sama, maka busur itu akan berpotongan di suatu titik di atas dan di bawah garis. Hubungkan kedua garis itu, maka dua titik itu dihubungkan akan memotong garis AB di titik C. Itulah titik tengah dari garis AB. Titik perpotongan itu adalah titik pembagian. Ini menjadi mudah cara ini daripada menggunakan mistar dan skala apabila panjang garis itu sembarang. Bagian kedua adalah membagi garis menjadi n bagian yang sama panjang. Sepintas kita bisa berpikir membagi garis itu dengan menggunakan mistar ukur penggaris, kemudian kita sesuaikan skalanya, panjang total berapa, dari A dan B, kemudian dibagi jumlah n. Tetapi akan menjadi rumit apabila pembagiannya itu ketemu koma. 1 mili, 1, sekian mili itu akan sulit dengan mistar. Sehingga kita membutuhkan satu bantuan yang sebenarnya sederhana, yaitu sembarang garis AB.
pada titik A, buatlah garis bantu P, ini ya, garis bantu P ini. Buatlah N ruas yang sama, misalnya 7 ruas yang sama. Nah, caranya gimana 7 ruas yang sama? Kita buat busur kecil ini dengan jangka berpusat di A, kita buat busur di sini, ya, yang pertama. Dan berpusat di busur baru ini, buat lagi. Berpusat di busur yang baru ini, buat busur baru lagi. Demikian sampai 7 kali atau sampai N kali, sesuai berapa kali kita harapkan kita mau bikin. Selesai. Garis bantunya selesai ini ya, terbagi 7 persis. Kemudian, tarik garis pada ruas terakhir, yaitu ruas ke-7 ke N ke titik B. Nah, tarik garis. Kemudian dengan menggunakan sepasang penggaris segitiga siku-siku, tarik garis sejajar dengan garis yang sudah dibuat sebelumnya ini, tarik garis sejajar dengan memotong ruas berikutnya. Demikian seterusnya garis sejajar dengan ruas-ruas berikutnya sampai menjadi 7 bagian, kalau ini 7 contohnya, atau N bagian. Nah, maka titik-titik perpotongan garis tadi dengan garis AB itu adalah jumlah pembagiannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Tolong diingat-ingat, ini sering dipakai ya. Kemudian ini juga akan saya sampaikan dulu di bagian pertama karena ini juga sering dipakai, akan dipakai pada gambar konstruksi geometris berikutnya. Memindahkan sudut dengan jangka. Buatlah 2 garis mendatar berawal dari titik A dan titik B. Jadi ada garis mendatar bebas panjangnya dari A dan dari B, kurang lebih panjangnya sama. Kemudian buatlah garis dimulai dari A lagi ke C dengan panjang sembarang dan sudutnya sembarang. Yang penting membentuk sudut. Kemudian buatlah busur berpusat dari A, ya. Beri notasi Z. Mana? Nah, ini beri notasi Z. Kemudian pada garis AC perpotongannya itu beri notasi Y. Poin pertama, ya. Ada busur Z, bentangan jangkanya bebas. Busur pertama, bentangannya bebas mau memotong AC dan garis horizontal A di titik Z dan Y. Yang kedua, buatlah busur dengan bentangan berpusat di Z dengan bentangan jangka sampai perpotongan busur pertama dengan garis AC. Nah, ya. Pindahkan ke titik pertemuan antara garis B dengan busur. Maka busur pertama tadi juga dibuat di sini. Nah, kemudian pindahkan titik Y ini ke sini. Nah, garis ini sebenarnya belum ada ya. Buat busur ini sesuai dengan jarak ini, jari-jari ini ke sini, maka kan ketemu satu titik. Tariklah garis B ke titik ini. Terus, nah sudutnya akan pasti sama. Kemudian membuat sudut 45 derajat. Pertama, buatlah garis horizontal mendatar AB dan garis tegak lurus AB, yaitu garis CD, dan beri notasi O pada titik perpotongan. Ini pusatnya ya. Kemudian buatlah busur R dengan pusat di O. Busur R, ini busur R. Jari-jarinya bebas, yang penting tidak melebihi panjang ini ya, busur R. Nah, kemudian buatlah busur sembarang di perpotongan busur dengan garis AB dan garis CD. Busur ini berpusat di sini. Kemudian busur berikutnya berpusat di sini, perpotongan dengan CD.
maka perpotongan busur ini, busur yang berpusat dari perpotongan dengan OB dan OC, ada perpotongan busur baru di sini. Tariklah garis dari O memotong busur ini, disebut garis P. Nah, ini akan sudut 45 derajat. Jadi seperti membagi dua sebuah busur sebenarnya. Ya. Kemudian membuat sudut 22,5 derajat. 22,5 adalah separuh dari 45. Jadi seperti membuat 45, tadi sudah ketemu 45, buatlah busur baru dengan berpusat dari perpotongan ini dan perpotongan ini dan perpotongan ini. Akan ada busur baru dan di perpotongan busur dari O tarik ke titik perpotongan akan ketemu OM, misalnya kita beri nama M, dan sudutnya 22,5 derajat. Kalau mau dibagi lagi bisa dengan cara yang sama, kurang lebih seperti itu. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang membuat sudut 15 derajat. Pertama, buatlah garis lurus mendatar horizontal AB. Kemudian buatlah garis CD tegak lurus AB seperti tadi ya. Kemudian buatlah busur pertama dengan jari-jari R di titik pusat pertemuan AB dan CD. Ini busur pertama, ini ya. Nah, ini busur pertama. Kemudian pada perpotongan busur 1 dengan CD, jadi ini akan jadi pusat, buatlah busur 2, busur ini. Ya. Nah, ini akan memotong busur pertama di sini. Nah, pada perpotongan busur pertama dan kedua buatlah busur ketiga. Begini, ya. Busur ketiga, dan pada perpotongan busur pertama dengan garis AB buatlah busur keempat. Ini. Perpotongan busur ketiga dan keempat, tariklah garis dari pusat perpotongan AB dan CD ke perpotongan busur ketiga dan keempat, tarik garis, itulah garis 15 derajat. Nah, itu anak-anak materi dasar dari menggambar konstruksi geometris, yaitu garis dan sudut. Tolong dipahami dan diingat-ingat benar karena materi ini akan dipakai terus pada pelajaran menggambar konstruksi geometris sesudah berikutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat.